kita lihat bagaimana untuk kadar kolesterolnya gitu kan, apakah atau mungkin bagaimana dengan glukosa darahnya yang mungkin ketika terjadi luka pada ujung-ujung jarinya, mungkinkah itu Burger disease ataukah mungkin itu karena DM. Nah, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan apa namanya kalau misalkan secara kondisinya gitu yang terjadi pada pembuluh darah itu adalah adanya inflamasi dan juga trombus gitu ya, adanya trombus, adanya penyumbatan pada dinding-dinding pembuluh darahnya. Nah, ini adalah Burger disease gitu. Nah, biasanya diawali kalau misalkan dia masih awal-awal, dia belum sampai hitam, dia belum sampai terjadi nekrosis sepenuhnya gitu. Jadi dia masih hanya sebatas ungu-ungunya gitu ya, ungu-ungu atau mungkin kebiru-biruan gitu ya, yang menandakan bahwa di situ kalau kita lihat orang gitu ya kulitnya kebiru-biruan, berarti kan di situ untuk kadar oksigennya kan dia tidak tersuplai dengan baik gitu ya, tidak apa namanya teraliri oksigen ataupun darah baik apa secara baik gitu ya. Nah, begitu juga pada Burger disease. Nah, biasanya kalau memang ternyata sudah berlangsung lama gitu ya, dan kita tidak menghentikan faktor-faktor yang dapat memicu untuk memperparah si burger disease ini, dia bisa sampai menyebabkan terjadi kematian pada jaringan. Nah, jadi kita lihat pada gambar ini, jadi pada pembuluh darah, arteri maupun vena gitu yang ada di sekitar jari-jari kita, ada salah satunya yang mengalami trombus atau adanya penyumbatan gitu ya pada dinding pembuluh darah. Nah, biasanya memang bergedisis ini identik dengan orang-orang yang termasuk dalam perokok aktif. Jadi perokok aktif yang memang untuk kategori perokoknya pun dia biasanya enggak yang mungkin cuma sebatang, dua batang gitu, tapi memang dia termasuk perokok yang berat gitu, dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini adalah kondisi gitu ya pembuluh darah pada kasus Burger disease gitu. Jadi, pada dinding-dinding pembuluh darahnya ini dia sudah ada inflamasi gitu, adanya trombus gitu ya, penyumbatan dari pembuluh darah yang harusnya dia lebar gitu ya, yang ini bisa mengaliri darah yang membawa oksigen dan juga nutrisi ke jaringan yang ada di sekitar jari-jari. Karena dia adanya trombus pada dindingnya, ada plak pada dinding pembuluh darah, maka aliran darahnya ini nggak lancar, sehingga kalau itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, lama-lama kan yang di ujung-ujung jarinya ini dia tidak akan tersuplai oksigen maupun makanan sehingga akhirnya dia mati jaringannya sehingga dia mengalami nekrosis. Nah, ini perbedaannya ketika misalkan pada pembuluh darah apa pada jari-jari yang memang dia secara dinding pembuluh darahnya tidak ada plak dengan satunya yang ada trombus ataupun plaknya gitu ya. Biasanya ditandai dengan warna kebiru-biruan bahkan nanti sampai kehitam-hitaman dan uh, putus-putus gitu ya nanti apa bahkan sampai bisa karena dia sudah saking matinya gitu nanti dia sama mungkin dengan sama dengan dia hilang dengan sendirinya dia mungkin saking parahnya. Nah, untuk etiologinya jadi memang berdisease ini merupakan kasus yang masih idiopatik sampai sekarang gitu ya. Jadi memang sebenarnya masih belum diketahui sebenarnya penyebab pastinya itu apa gitu. Tapi memang selama ini untuk kasus burger disease itu sering diderita oleh pria dewasa muda hingga pertengahan sekitar 20 sampai 40%. 40 tahun. Nah, di mana pada semua pasien gitu ya yang ada gitu ya, ternyata pasien-pasien ini termasuk dalam kategori yang perokok berat. Nah, jadi mungkin bisa lebih aware lagi gitu ya, mulai perokok gitu ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu alasan gitu ya, untuk akhirnya bisa menghentikan rokoknya gitu ya. Padahal rokok juga sebenarnya dibungkusnya sudah tertulis jelas gitu ya, resiko-resiko yang bisa dialami gitu ya. Nah, meskipun untuk burger disease ini masih belum ada gitu ya, masih belum ada di bungkus rokok gitu ya.
Nah, kemudian atau dari perokok gitu mungkin bisa kita lihat. Jadi mulai tadi kalau misalkan secara teorinya ini adalah perokok yang berat sehingga biasanya dia merokok gitu ya sekitar 21 sampai 30 batang rokok per hari. Nah, di mana biasanya dia mulai merokok itu ketika eh, selang gitu ya dari bangun tidur sekitar 6 sampai 30 menit. Jadi mungkin bangun kemudian sholat subuh gitu ya, kemudian merokok, sudah merokok, mungkin ditambah kopi dan hidangan lainnya gitu ya. Nah, itu termasuk yang perokok berat. Jadi memang selama ini memang kalau misalkan dia termasuk yang perokok ringan maupun sedang masih jarang gitu ya. Kalau misalkan yang saya ketahui itu masih belum ada gitu. Jadi memang yang mulai dari perokok berat. Nah, kenapa sih kok rokok itu bisa menjadi salah satu pemicu gitu ya untuk terjadinya atau menyebabkan terjadinya burger disease itu sendiri. Nah, jadi dari zat-zat yang ada pada rokok ternyata ada 3 zat yang beresiko untuk menyebabkan terjadinya trombus ataupun apa namanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri maupun vena. Nah, yang pertama nikotin. Jadi nikotin itu punya efek untuk merusak saraf gitu ya, untuk mengganggu fungsi otak serta jantung gitu. Nah, tapi pada pembuluh darah ternyata nikotin ini berfungsi gitu ya untuk memanggil sel-sel darah trombosit gitu ya dan juga menyebabkan penempelan dari trombosit itu ke dinding pembuluh darah. Nah, jadi ketika misalkan ada zat nikotin yang masuk gitu ya, kemudian dia misalkan dia berada pada misalkan jari-jari nempel gitu, ternyata nikotin ini dia punya itu punya sifat yang ternyata dia suka kayak memanggil si sel-sel darah trombosit yang sampai akhirnya trombosit ini dia menempel-nempel ke dinding pembuluh darahnya sampai akhirnya terjadi inflamasi gitu ya sampai ada peradangan kemudian terjadi penyempitan dari pembuluh darah. Kalau misalkan sudah menyumbat gitu ya asupan darahnya, asupan oksigen yang ada jaringan setelahnya gitu ya, tidak tercukupi dengan baik gitu kan sampai akhirnya terjadinya gangren ataupun kematian jaringan. Nah, zat yang kedua yang pada rokok yang ternyata bisa menyebabkan terjadinya ataupun diduga bisa menyebabkan terjadi burger disease itu adalah karbon monoksida. Nah, jadi ternyata pada tubuh itu kan darah gitu ya, kan terjadi proses ya pada darah itu kan terjadi reaksi yang namanya oksihemoglobin gitu kan, di mana oksigen yang ada dalam darah ini dia akan berikatan dengan oksigen gitu kan hemoglobin akan berikatan dengan oksigen kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya secara kalau normalnya gitu ya pada tubuh gitu ya untuk kandungan atau kadar karbon monoksida yang ada pada tubuh itu adalah 1%. Nah, tapi ternyata kalau misalkan dia merokok, otomatis karbon monoksida dalam tubuh kan dia akan meningkat gitu bisa menjadi 4 sampai 15%. Nah, ketika dia meningkat, ternyata ada sisi lain atau sifat lain dari hemoglobin ini ternyata dia ini lebih senangnya ini pada si karbon monoksida dibandingkan dengan si oksigen. Jadi kalau misalkan ternyata karbon monoksidanya ini dia semakin banyak, ya otomatis hemoglobin ini malah mengikat si karbon monoksida. Nah, kalau ini sudah berikatan dengan hemoglobin, nah maka yang akan tersalurkan ke seluruh tubuh, khususnya yang ada pada apa namanya vena maupun arteri yang pada area ekstremitas yang kecil-kecil, itu kan bukan si oksigen, tapi malah yang tersalurkan ini adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini ternyata bisa mempercepat terjadinya aterosklerosis. Dengan kata lain di sini adalah mempercepat terjadinya trombus gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa kalau merokok juga dia bisa meningkat beresiko gitu ya untuk menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Dengan kata lain kalau misalkan di sini adalah trombus pada burger disease gitu dan juga karbon monoksida ini memiliki sifat gitu ya memiliki peran gitu untuk meningkatkan kekentalan darah sehingga mempermudah terjadinya proses pengumbalan darah ataupun trombus pada dinding-dinding pembuluh darah vena maupun arteri. Nah, kemudian zat yang ketiga pada rokok ini adalah tar. Jadi tar itu merupakan komponen padat asap rokok gitu yang bersifat karsinogen. Jadi biasanya memang untuk yang tar ini
nggak hanya perokok pas aktif saja gitu, bahkan yang perokok pasif pun lebih beresiko gitu sebenarnya gitu kan, karena memang dia sifatnya ada karsinogen gitu, jadi memang tar ini dapat merusak eh, pembuluh darah gitu. Jadi dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah yang kalau misalkan itu rusak, berarti kan situ akan terjadi akan terdapat tumpukan-tumpukan sampah gitu pada dinding-dinding pembuluh darah yang itu akhirnya pun bisa semakin memperparah gitu ya dari trombus tersebut, penyumbatan pembuluh darah yang ada pada eh, area tersebut. Nah, itu yang TAR. Jadi eh, itu merupakan tiga zat gitu ya. Kenapa kok burger disease ini sering dikaitkan dengan merokok gitu. Nah, ini adalah negara dengan persentase perokok terbanyak. Kita bisa dilihat bahwa ternyata Indonesia itu menduduki gitu ya tingkat tertinggi atau nomor satu dari dunia gitu ternyata yang penduduknya mayoritas gitu ya. Kalau ini misalkan berapa 70% ya, 75% ini adalah merokok. Ada banyak faktor gitu ya eh, yang bisa menyebabkan gitu ya, mungkin dari ya lingkungan, kemudian juga kita lihat dari harga rokok pun di Indonesia mahal dibandingkan dengan yang luar negeri gitu. Bahkan ada beberapa sudah banyak gitu ya negara yang melarang merokok gitu kan, itu termasuk dalam jenis yang narkotika ya kan. Bahkan vape juga yang terakhir di Singapura gitu ya. Di Singapura itu ketika ada yang menggunakan vape gitu ya yang dianggap mungkin bagi sebagian besar perokok di Indonesia itu termasuk yang aman, sebenarnya pada negara lain itu pun malah sudah termasuk digolongkan yang narkotika. Jadi ada hukuman ketika penduduknya merokok ataupun menggunakan vape itu sendiri gitu ya. Tapi di Indonesia ya tahu sendiri dari negaranya pun tidak apa namanya tidak membatasi gitu ya karena itu salah satu sumber penghasilan negara gitu ya. Nah, ini Indonesia tertinggi. Nah, insidennya untuk prevalensi dari burger disease itu eh, sekitar 12 sampai 20 kasus per 100.000 penduduk gitu, di mana memang penyakit ini sering sekali dikaitkan dengan tindakan amputasi. Kalau misalkan memang sudah parah, sudah sampai gangren gitu ya, ya nggak bisa diapa-apain lagi kalau misalkan selain tindakan amputasi, terutama pada pasien bergedisis yang tetap merokok. Jadi memang biasanya edukasi yang pertama yang pada pasien bergedisis ini adalah untuk menghentikan ataupun mulai mengurangi dari rokoknya. Jadi 43% menjalani satu atau lebih amputasi dalam kurun waktu 7 tahun. Nah, ini untuk rasio antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Jadi memang 3:1. Jadi memang laki-laki lebih banyak gitu ya, lebih beresiko untuk mengalami bergedisis dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini adalah gejala dari bergedisis yang sering terjadi gitu ya. Ya, untuk bergedisis gejala yang sering terjadi adalah renofenomenon. Jadi renofenomenon itu adalah perubahan warna yang terjadi pada ujung-ujung jari, biasanya berwarna kemerahan atau berwarna kebiruan bahkan sampai ungu-ungu dan kehitaman tergantung dari seberapa parahnya si burger disease itu sendiri gitu. Jadi adanya renofenomenon ini menandakan bahwa memang pada ujung-ujung jari tersebut tidak tersuplai oksigen dan juga nutrisi dengan baik. Biasanya juga disertai dengan rasa nyeri pada area-area ekstremitasnya gitu. Kemudian juga karena di jari ini nggak hanya pembuluh darah saja, nggak hanya jaringan uh, kulit dan juga otot saja, tapi juga ada kuku sehingga kukunya pun dia mengalami perubahan, tidak ada apa namanya nutrisi yang baik untuk kulitnya. Bisa biasanya diawali dengan kulit yang mulai menebal, yang berubah warna menjadi kekuning-kuningan, sampai akhirnya kulitnya rapuh gitu bahkan sampai kehilangan kulit. Nah, ada juga yang beberapa disertai dengan adanya ini ya tromboflebitis gitu ya pada venanya. Nah, untuk manifestasi klinisnya ini ya tadi yang pertama tangan ataupun kakinya pucat, merah, kebiru-biruan yang sering kita sebut sebagai renopenomenom gitu ya, bahkan sampai ke nyeri, rasa terbakar dan juga kalau misalkan sudah parah banget gitu ya, tidak ada yang mobilitas sampai menyebabkan terjadinya atrofi dan juga kontraktur otot. Nah, ini adalah contoh dari eh,
burger disease gitu ya. Jadi dari burger disease bisa kita lihat warnanya ini sudah parah sekali gitu ya, warna parah banget gitu kan, bahkan sampai dilihat kukunya pun sudah mati di situ, sudah nggak hidup lagi kuku-kukunya, dan bahkan sudah sampai seluruh jari ya, sudah sangat terlihat. Nah, ini yang sudah kondisinya sudah sampai putus gitu ya, sudah sampai putus-putus sendiri tanpa ada yang amputasi, dia sudah sampai lepas-lepas sendiri ujung-ujung jarinya, kuku-kukunya dan lainnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu jadi untuk apa namanya memastikan bahwa itu bukan aterosklerosis, bahwa itu bukan dikarenakan apa namanya diabetic ulcer, bukan itu bukan diabetic ulcer, maka kita harus ada pemeriksaan penunjang dengan laboratorium. Jadi kita lihat bagaimana kadar kolesterolnya, gitu, bagaimana dengan apa namanya fungsi hatinya, ginjalnya, gitu kan, kemudian glukosanya dan lainnya. Nah, tambahannya lagi pada apa namanya burger disease itu biasanya dilakukan pemeriksaan radiologi, khususnya arteriografi untuk melihat bagaimana kondisi dari si pembuluh darah arterinya. Dan untuk pemeriksaan spesifik ini ada Allen test. Jadi Allen testnya ini bukan yang kayak waktu di shoulder gitu ya untuk melihat apa namanya gangguan neuropati di shouldernya. Nah, Allen testnya ini khusus eh, jari-jari. Nah, jadi mungkin sekarang bisa dicoba gitu ya. Jadi coba kalian genggam tangannya, gitu ya, genggam tangan, kemudian ada orang yang menekan pada area pembuluh darahnya gitu ya, bisa di sekitar radial ataupun ulnar gitu, jadi dua-duanya. Nah, kemudian ditekan. Nah, kemudian ketika kalian buka telapak tangan kalian, nah, nggak lama dari situ coba jarinya ini diangkat. Dia jarinya diangkat. Nah, ketika misalkan ternyata yang dirasakan ini ada langsung kayak hus gitu ya, kayak langsung kesetrum, jadi kayak darahnya mengalir cepat dan rasanya agak, ya karena dia terlalu cepat gitu ya. Nah, itu berarti kondisi dari pembuluh darah kita dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, tapi pada pasien di apa namanya burger disease gitu ya, ketika dilakukan Allen test seperti ini, ketika kita angkat jari-jarinya yang tadi menekan si pembuluh darah, itu kayak si darahnya ini kayak mengalir lambat gitu. Jadi kayak mengalir lambat, jadi pergerakannya itu lambat sekali sampai ke ujung-ujung jari. Tapi kalau misalkan kalian yang normal, ketika menggenggam, kemudian kalian tekan jari ujung-ujung jarinya, pembuluh darahnya dengan jari, kemudian dibuka genggamannya, kemudian kalian lepaskan si jari-jarinya, itu rasanya pasti kayak hus gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicoba gitu ya, bahkan mungkin nanti besok ketika praktek kita coba gitu untuk yang Allen test. Nah, untuk pengobatannya berhenti merokok, biasanya medikamentosanya karena memang ada trombus sehingga untuk obatnya ini yang sifatnya vasodilator gitu ya untuk pelebaran dari pembuluh darahnya. Kemudian kalau sudah ada luka ini untuk perawatan area tangannya maupun pada area kaki yang mengalami luka, dan kalau sudah parah sudah ada gangren, biasanya langsung akan dilakukan tindakan amputasi. Nah, bagaimana dengan manajemen fisioterapinya pada kasus Burger disease? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kira-kira apa yang bisa dilakukan pada kasus tersebut? Halo? Meningkatkan rentang gerak sendinya Bu di tangan. Oke, merentang. Meningkatkan LGS-nya ya. Kemudian apa lagi? Oke, nanti tetap disesuaikan dengan apa namanya problematiknya gitu ya yang terjadi pada pasien. Nah, mungkin ada yang masih ingat burger Allen exercise. Nah, itu juga bisa kita berikan. Dimana kan memang untuk yang bergerak exercise kan kita lebih fokus untuk ke apa namanya aliran ininya ya, pembuluh darahnya ya, supaya lebih baik. Nah, itu biasanya kita bisa terapkan, kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing
pasien. Baik, mungkin itu saja. Ini ada analisa kasus, nanti ya bisa contohnya. Ini contohnya kasus berkrisis. Ini kok sudah sampai parah gitu ya, bisa sampai seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk pengantar teori gitu ya untuk praktikum minggu depan. Jadi mungkin nanti akan langsung 2 topik gitu ya. Nah, jadi hampir sama dengan apa namanya yang sebelumnya, praktikum sebelumnya nanti akan saya kasih analisa kasus, apa namanya vignette kasus gitu ya. Nah, nanti ini akan dibagi eh, kelompok dan nanti tugasnya bukan hanya sekedar review saja gitu ya, review kasus tapi juga nanti dibuatkan SK-nya. Nah, saya harap besok untuk pemaparannya gitu ya itu bisa lebih proper lagi. Jadi nanti kan ini masih ada mungkin nanti sebelum praktek gitu ya nanti dari masing-masing PJMK bisa memberikan list kira-kira kebutuhan alat apa saja yang dibutuhkan untuk presentasi sehingga nanti untuk presentasinya demonya bisa lebih maksimal gitu ya. Nanti untuk pemaparannya gitu ya presentasinya dari awal mulai dari asesmen, pemeriksaan gerak, MMT bahkan sampai ke evaluasi dan juga dokumentasi. Itu ya. Mungkin ada di sini yang akan ini yang mau didiskusikan. Cukup? Cukup, Bu. Baik, kalau misalkan sudah cukup, saya harap semoga ini bisa apa namanya dapat dimengerti semuanya gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu Senin depan. Jadi sebenarnya untuk Senin depan untuk kegiatan praktikum itu masih eh, belum pasti gitu ya karena ada yang mengatakan meskipun labnya tidak dipakai tapi kondisi kampusnya harus steril gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya lab nggak dipakai tetap boleh gitu ya karena berhubungan dengan penggunaan lift jadi memang kalau misalkan ada OSN kan itu